Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin muslimat pendengar yang budiman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat beribadah, dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, mudah-mudahan Allah tetap curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui umatnya yang mencintai sehingga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin muslimat pendengar yang budiman, saya Rosidin, penyuluh agama Islam non PNS Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, ingin menyampaikan kultum singkat yang saya beri judul fungsi ibadah bagi seorang muslim. Untuk landasan akan saya ketengahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irqa'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kamu, sembahlah, beribadahlah kamu kepada Tuhan, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu memperoleh kemenangan. Salah satu dari ciri dan pertanda yang harus menonjol bagi seorang muslim ialah apa yang dinamakan ibadah. Perkataan ibadah yang berasal dari bahasa Arab terambil dari pokok kata abada yang artinya merendahkan diri, berkhidmat, patuh, dan taat. Memang harus kita tanamkan bahwa yang pertama kali bermukim pada diri kita masing-masing adalah iman. Keyakinan ialah suatu keyakinan yang iman akan wujudnya Allah yang kodrat dan irodatnya di atas segala-galanya, yang Rahman dan Rahimnya meliputi semesta alam raya. Kemudian iman yang demikian harus pula diimbangi dengan apa yang dinamakan Islam, yakni kepatuhan, ketundukan yang absolut kepada Allah tanpa memperhitungkan untung rugi,
tanpa memperhitungkan akibat yang tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Namun iman dan Islam saja belum cukup untuk menunjukkan sebagai seorang muslim. Tanpa adanya pembuktian, tanpa adanya kenyataan tentang kepatuhannya dengan fakta yang nyata. Pembuktian tersebut yang dinamakan ibadah, yakni pengabdian yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fikiran, perkataan dan perbuatan, dengan hati dan jiwa, dengan segala yang dimiliki sebagai ibadah seorang hamba kepada Tuhannya, Allah Rabbul Alamin, yang kepadanya telah dicurahkan segala iman dan Islam. Seorang muslim dengan segala kerendahan hati akan berdoa, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah mendengar himbauan penyeru yang mengajak, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, maka kami pun beriman. Saudara-saudara, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, pendengar yang budiman, iman dan Islam yang begitulah yang meminta pembuktian dengan fisik atau dengan anggota lahir manusia. Tak cukup tersimpan dalam jiwa dan hati saja. Sebab iman dan Islam adalah amal batin yang hanya Allah saja yang dapat melihat dan menilainya. Kemudian selain itu, maka iman dan Islam yang tidak dibuktikan dengan ibadah pengabdian oleh anggota tubuh, tenaganya dan segala yang dimilikinya akan membawa orang diam 1000 bahasa, akan menyeret orang menjadi jumud dan membeku, duduk berpangku tangan serta menjauhkan diri ke tempat yang sepi, demi untuk memelihara hati dan jiwanya yang dipalut iman dan Islam itu. Maka apakah artinya alam yang raya ini bagi kehidupan seorang yang mengaku mukmin dan muslim semacam itu? Oleh sebab itu, di samping Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan Islam, maka ia juga menghimbau mereka untuk beribadah dan mengabdi, untuk memperhambakan dirinya, untuk menjadikan dirinya sebagai budak sahaya yang akan mengabdi kepadanya. Begitulah ketentuan Allah sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Memang pada hakikatnya manusia dan jin diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah, berbakti kepadanya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia hanyalah supaya mereka beribadah, mengabdi, berbakti kepadaku. Karena setiap muslim menyebut himbauan Allah itu secara spontan dan paling tidak 17 kali sehari semalam dengan ucapan yang tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami beribadah dan menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Demikianlah kultum pendek singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin muslimat sebangsa dan yang setanah air. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.